kepala liputan Republika Online. Saya di Republika sudah lebih dari 12 tahun, tapi menjadi wartawan lebih dari 14 tahun. Alhamdulillah pengalaman yang saya dapatkan gak banyak-banyak banget sih ya, tapi bisa dibilang cukup. Jadi saya belum bisa dikatakan sebagai wartawan senior, karena wartawan senior penghalusan dari wartawan tua gitu, kalau di kantor kami disebutnya. Ini udah pada makan belum? Kalau sama semangat kayaknya. Oke, kita mulai ya. Oh ya, saya biasanya sebelum membuka, saya mau bertanya satu hal. Karena di sini pesantren, siapa dalam waktu 1 pekan terakhir yang membaca buku habis? Minimal 1. Selain buku pelajaran, diperbolehkan nggak sih? Boleh. Siapa yang coba angkat? Apa aja? Saya nggak membatasi ya. Entah novel, entah buku sejarah, bebas. 1 buku habis ya. Berapa halaman? 100-an. 200. Oh, 200 lebih. Urutan kecil-kecil atau besar-besar? Oh, lumayan ya. Berapa halaman nih? Waduh. Kenapa saya bertanya itu? Seperti Ustazah bilang, buku itu memang bukan membuat kita pintar, tapi membuat kita tahu ya. Karena alhamdulillah saya dibesarkan dari lingkungan guru, ibu saya guru, istri saya guru, kakak saya 2 orang guru, mertua saya ibu mertua saya guru juga. Jadi saya dari kecil ditanamkan untuk selalu membaca, walaupun tidak pintar ya. Kan ada stigma anak guru itu harus pintar, padahal nggak sudah begitu. Kalau menurut ibu saya bukan masalah pintar atau tidak, tapi tahu atau tidak. Jadi semakin kita membaca, kita akan tahu. Kan adik-adik ini nanti kan calon ibu nih. Jadi bagaimana caranya nanti melahirkan generasi penerus yang rajin membaca? Caranya gimana? Jangan menyuruh, tapi memberi contoh. Jadi saya diajarkan untuk memberikan contoh. Jadi salah satunya dengan membaca. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jurnalistik milenial. Ini kenapa ada Kurusetranya? Kurusetra ini adalah salah satu web subdomain dari Republika. Jadi Republika itu ada sister web namanya. Gak hanya Kurusetra, ada yang lain. Ada Sepak Pojok, ada Algebra, Kartu Merah, Melipir dan lain-lain. Teman-teman mungkin pernah membaca Netizen ya? Ada yang baca Netizen? Kata Ustaz Fauzi kan tadi punya akun di Netizen. Jadi kalau memungkinkan yang membuka akun di sana nanti sangat baik itu untuk percontohan penulis. Oke, kebetulan Kurusetra ini saya yang pengampunya, jadi saya sematkan di sini. Oke, menulis berita. Nih, ini yang saya bilang menulis mudah minum air. Ada yang nggak tahu minum air gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Tahu semua ya, dari kecil kan? Nggak perlu mikir kan kalau minum air kan? Ambil gelas, ke dispenser, diiling, terus ditenggak gitu, diminum. Tidak perlu pakai rumus-rumus yang sulit. Jadi semakin kita sering menulis, itu akan semakin mudah. Ya, lanjut Pak. Ini tell your story, ceritakan kisahmu. Jadi teman-teman mungkin dari SD, SMP dan sekarang SMA itu kan pasti punya cerita sendiri ya, entah cerita sama adik, kakak, orang tua, ibu atau bapak, atau paman atau bibi, sepupu mungkin, atau teman permainan. Itu menjadi informasi yang kuat.
Di jurnalistik itu ada karya namanya berita dan satu lagi feature. Feature itu adalah cerita. Ada yang sering baca novel? Feature itu sejenis novel dalam karya jurnalistik. Jadi kalau teman-teman baca novel, apa yang kalian bayangkan? Misalkan kita membayangkan sebuah daerah, kita mau ke kebun raya Bogor. Penulis akan menggambarkan kebun raya Bogor itu memiliki luas berapa hektar, memiliki pohon yang tingginya menjulang. Jangan memakai kata sifat menjulang. Sebisa mungkin kira-kira berapa meter itu pohon. Jadi penggambaran yang membaca akan sama dengan penggambaran yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, ceritakan bisa menulis secara efektif dan kreatif. Jadi semakin kita menulis secara kreatif, itu kita membutuhkan banyak referensi. Jadi kalau kita nggak pernah membaca, ya kita nggak bakalan punya referensi apa-apa. Tapi kalau semakin kita sering membaca, kita akan mendapatkan banyak referensi. Referensi itu bukan hanya informasi, bisa jadi diksi. Ada yang tahu diksi? Ya, jadi diksi itu teman-teman bisa mendapatkan banyak kata-kata diksi dari KBBI. Sering-sering membaca KBBI. Kalau tidak punya KBBI, sekarang bisa buka KBBI online. Kalau di era saya dulu sekolah, saya besar di Muhammadiyah. Ketika saya di era sekolah, saya harus pergi ke perpustakaan. Kamusnya tebel. Jadi kalau mau ada yang nggak ngerti cara melihat kamus, membaca kamus, pada nggak tahu ya anak-anak sekarang. Kalau di era saya itu membaca kamus itu gampang-gampang sulit karena kamusnya tebal dan kadang kertasnya itu udah kuning-kuning gitu. Karena kamusnya itu harus diganti. Kedua sistematis. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang akurat dengan meneliti fakta. Meneliti fakta. Jadi berita, kita kalau bicara berita itu dilarang keras beropini. Misalkan teman-teman bertemu dengan narasumber, artis apa atau politisi apa, misalkan Sandiaga Uno. Ada yang karena Sandiaga Uno, Bapak Mekrah. Nah, teman-teman ketika membuat berita, teman-teman bilangnya gini, Menteri Sandiaga Uno yang tampan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Opini kan. Kalau menurut Anda tampan, belum tentu menurut saya tampan. Karena saya laki-laki kan. Itu namanya beropini. Tapi di dalam dunia jurnalistik ada namanya opini. Bingung kan? Opini itu artinya menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan. Nanti kita bicara lagi lebih jauh ya. Oke, yang pertama harus fakta ya, meneliti fakta, mengerti isi konteks tulisan sehingga pembaca mengerti berita yang kita tulis. Teman-teman kalau membuka media online yang tidak jelas dalam tanda kutip pasti bingung. Mulai dari lead itu paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempatnya apa sih isi? Karena apa? Di dalam jurnalistik online, media online itu ada namanya search engine. Search engine itu ada SEO. SEO itu kata kunci. Yang penting mereka ada nyangkut di kata kunci Google. Mau berantakan ke SPOK-nya nggak ada, nggak masalah. Yang penting orang ngeklik. Ada yang tahu istilah clickbait? Ada? 6 artis tersandung narkoba, nomor 5 sangat memalukan. Ada yang pernah baca gitu? Nah, itu namanya clickbait. Gak peduli isinya kayak apa. Yang penting semakin banyak diklik orang, berarti media itu semakin dikenal dan duitnya lebih banyak dari AdSense. Oke, jadi pembaca harus mengerti ya. Tujuan kita menulis adalah memberikan pengetahuan kepada pembaca. Yang keempat, menulislah seperti kita berpikir dan bercakap-cakap. Kalau lagi ngobrol sama teman, nggak ada yang mikir kan, kecuali introvert.
Kalau yang ngobrol sama teman itu, udah kita ngobrol aja sama sahabat, nggak pakai mikir kan, entah ketawa, entah lagi curhat nangis, nggak pakai mikir. Oke, jadi sampaikan tulisan teman-teman seperti membaca, seperti bercakap-cakap. Ya lanjut. Ini fakta dari berita. Jadi haram hukumnya seorang wartawan memasukkan opini ke dalam berita. Yang tadi saya sampaikan, Sandiaga Uno tampan, itu haram hukumnya. Contohnya ini, Mika Ardila terlihat letih usai konser tunggal. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Yang nomor 1, angkat tangan. Ya. Ya, betul. Terlihat letih. Mungkin di mata kita sebagai wartawan, ini kecapean habis konser. Tapi di mata orang lain belum tentu. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu berdasarkan opini kita. Yang kedua, nilai tukar rupiah hancur pagi ini. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Katakan. Hancur. Ya, kenapa salah di kata hancur? Itu pandangan satu orang. Ya, karena itu opini. Gak ada penjelasan real. Hancurnya itu seperti apa? Hancurnya itu dari 15.000 turun ke 20.000 atau 15.000 turun ke 15.099 rupiah. Apakah itu bisa disebut hancur? Kan enggak juga. Jadi contoh selanjutnya, mengapa orang Muhammadiyah tidak tahlilan? Ini contohnya. Contoh yang menjelaskan mengapa orang Muhammadiyah tidak tahlilan. Jadi contoh apa yang namanya? Judul. Contoh judul itu kita bisa menggunakan tanda tanya biar membaca itu semakin tertarik. Jadi di sini ini saya karena tidak muat ya. Di sini ada tulisan menjelaskan soal kenapa orang-orang Muhammadiyah itu cenderung tidak tahlilan. Itu ada penjelasannya dan saya atau kita berharap sebagai penulis itu ingin menggapai para pembaca untuk membuka berita kita. Bagaimana caranya? Yang salah satunya dengan menggunakan kata tanya. Ini rumus mudah. Ada yang pernah tahu 5W1H? Udah dapat pelajarannya. Apa aja itu? Coba tahu. Pede dong jadi jurnalis. Saya dulu waktu masih kuliah, ketika ditugaskan sama dosen wawancara Marsanda waktu itu. Wah, saya kaget tuh, deg-degan sih. Karena sebagai laki-laki dewasa, ini perempuan cantik gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Terus ketika jadi wartawan, saya ditugaskan untuk wawancara Akbar Tanjung. Ada yang tahu Akbar Tanjung? Nggak kenal ya? Beda zaman ya. Saya dulu Akbar Tanjung saya sering baca di koran, saya sering nonton di TV. Ketika saya wawancara, saya tidak melakukan sebagaimana mestinya seorang wartawan. Karena apa? Saya terkesima gitu. Saya hanya menyadarkan tape recorder. Saya bilang dalam hati saya, ini orang kalau saya pukul dia jadi berita. Karena saya selama ini melihat beliau itu hanya di TV, hanya di koran gitu. Jadi teman-teman terbuka peluang lebar. Enaknya jadi wartawan yang pertama
lebih dulu tahu informasi daripada orang lain. Yang kedua, bisa bertemu orang-orang yang susah atau sulit tanda kutip dijangkau oleh orang-orang awam. Misalkan teman-teman mau ketemu ustadz siapa gitu. Ketika teman-teman jadi wartawan itu mudah banget. Asal menjaga relasi, narsumnya mau ya. Karena ada beberapa ustadz yang atau narasumber yang memang protek. Mereka tidak mau banyak wartawan yang lebih dekat dengan dia gitu, karena takutnya pemberitaannya tentang beliau itu digoreng dalam tanda kutip ya. Oke, kita balik lagi. 5W1H. Saya sering menyebutnya asdamba yang lebih gampang daripada what, where, when, who, why, how. Asdamba. Asdamba itu apa, di mana, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Udah ada yang belajar kan? Udah pada belajar kan? Oke. Dalam satu berita minimal ada berapa unsur dari 5W1H? Breaking news ya. Tahu breaking news? Ya, breaking news. Di jurnalistik online itu ada namanya jurnalistik online 45 paragraf. 45 paragraf itu sudah memenuhi unsur jurnalistik. Jadi di kami misalkan di Republika ketika ada breaking news, entah kecelakaan, entah kasus pembunuhan, itu biasanya 2 paragraf bahkan boleh masuk. Karena apa? Itu informasi awal, namanya breaking news. Bahkan teman-teman kalau misalkan baca di tulisan berjalan di televisi, itu lebih dari breaking news kan? Cuman sekedar 1 kalimat atau 2 kalimat pendek. Ada yang tahu satu berita minimal berapa unsur? Jangan tahu salah, nggak apa-apa. Saya dulu didorongin sama dosen saya kalau salah. Ayo jangan tahu salah. Saya dulu SMP, dari SMP, SMA itu senang menulis mading. Jadi zaman saya itu medianya terbatas banget, jadi mading gitu. Kalau sekarang kan teman-teman terbuka lebar di bidang media online ya. Kalau zaman saya ketika SMP SMA itu ya untuk menyalurkan hobi menulis jadi mading. Jadi kalau ada yang salah, ya paling diomelin sama guru gitu. Oke, dalam satu berita itu minimal ada 3 unsur. Unsurnya apa saja? Yang pertama unsur what atau apa. Apa sih yang terjadi? Kita ambil contoh, misalkan jalanan ke arah pesantren ini rusak parah. Tadi nggak tahu juga, banyak parah banget jalanan. Ternyata penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya menurut pandangan saya. Jadi ada namanya di dalam jurnalistik reportase. Reportase itu pandangan mata. Jadi seorang wartawan itu adalah mata, telinga, mulut, dan penciuman dari para redaktur atau editor yang di kantor. Editor tidak tahu peristiwa itu kejadiannya gimana. Misalkan kecelakaan, udah tahunya kecelakaan aja. Tapi ketika reporter itu mengalami kejadian, reporter itu akan menuliskan detail. Detail itu yang tadi saya bilang apa yang terjadi. Kalau yang di kantor, ada kecelakaan tuh, truk ketemu truk, tabrakan, udah. Tapi reporter yang ternyata kebetulan ada di situ, dia akan menjelaskan dengan detail kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. Jadi apa unsur apanya itu penting. Yang kedua, ada yang tahu? Pak, ayo. Yang kedua adalah di mana lokasinya. Dan yang ketiga itu waktu. Waktu itu penting, kenapa? Karena
banyak untuk saat ini, bahkan banyak berita-berita hoax. Katanya peristiwanya udah puluhan tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Di media online kan gampang banget tuh, tinggal diubah-ubah dikit, disangkanya buat kemarin kejadian. Jadi pentingnya unsur waktu di situ untuk menjelaskan. Bahkan untuk sekarang di media-media mainstream itu, media arus utama itu wajib mencantumkan tahun. Jadi di era saya itu hanya tanggal dan bulan. Tapi untuk sekarang itu hampir di semua media online itu atau media mainstream itu mencantumkan tahun. Misalkan sekarang tanggal 15 garis miring 3 garis miring 2022. Kalau dulu enggak, tahunnya tidak perlu disebutkan. Tapi sekarang untuk mempertegas itu harus. Oke, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Apa yang terjadi, di mana lokasi kejadiannya, kapan waktunya, siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat itu maksudnya gini. Ada 2 narasumber atau 3 narasumber resmi. Ada narasumber resmi, misalkan peletakan batu pertama masjid At-Tahir misalkan. Ada kepala proyek, ada Menteri BUMN Erick Thohir misalkan. Yang ketiga ada kepala camat atau siapa ya, kepala camat misalkan, Pak Camat daerah situ. Siapa yang lebih tinggi nilai beritanya?